Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu untuk materi kita pada pagi hari ini adalah menjaga sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Sebagai mukadimah, Bapak ingin jelaskan bahwasanya kejujuran dan tanggung jawab memegang amanah merupakan dua hal yang menjadi perhatian utama ajaran Islam setelah akidah. Karena misi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sikap jujur dan amanah terbagi menjadi dua, yaitu jujur dan amanah kepada Allah dan manusia. Contohnya dalam beribadah, puasa, kita dilatih untuk jujur menahan lapar dan haus. Kita bisa saja makan dan minum tanpa sepengetahuan manusia, tapi tidak bisa tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin bacakan dalil tentang sikap jujur dan amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Anak-anakku sekalian, dalil tentang sikap jujur dan amanah ini tolong kalian hafalkan dengan baik. Karena ini adalah dalil utama dari sikap jujur dan amanah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sikap jujur. Jujur adalah sikap yang harus ada pada setiap orang yang beriman. Jujur adalah modal utama kesuksesan seseorang. Jujur berarti apa yang terdapat dalam ucapan sesuai dengan perbuatan. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan sesuatu atau berbuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sikap jujur menjadikan hati menjadi tenang, karena sebuah kejujuran tidak akan menanggung beban. Anak-anakku sekalian, banyak sekali contoh-contoh sikap jujur yang ada di kehidupan kita. Namun, kita bisa lihat beberapa contoh yang ada di sini. Pertama yaitu jujur dalam takaran dan timbangan. Kita mungkin suatu saat atau kita nanti ditakdirkan menjadi seorang pedagang, pebisnis, pengusaha yang sukses. Maka hal yang paling sederhana, hal yang paling mendasar adalah jujur dalam takaran dan timbangan. Kita melihat bahwasanya di Indonesia ini, di dunia ini tidak kekurangan orang-orang yang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang yang jujur. Anak-anakku sekalian, yang kedua ada jujur mengakui kesalahan. Banyak orang yang melakukan kesalahan, tapi banyak juga yang mereka tidak mau mengakuinya. Padahal ketika kita mengakui kesalahan, kita telah melepaskan diri dari berbagai macam beban hidup. Kita mengakui kesalahan kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan merasa menghormati kita, akan respect kepada kita.
Yang ketiga, jujur dalam mengerjakan tugas. Kalian sebagai seorang siswa, pasti di keseharian kalian akan mendapatkan banyak sekali tugas-tugas dari sekolah. Disitulah kalian dilatih untuk jujur dalam mengerjakan tugas. Tidak meniru, tidak mencontek. Itulah yang utama dalam tugas itu sendiri. Kalian mengerjakannya dengan jujur adalah sebuah poin yang sangat penting. Lalu yang keempat, jujur ketika mengerjakan ujian. Ya, mungkin kalian akan merasa puas dengan nilai yang kalian dapat dengan mencontek. Tapi kalian juga akan merasakan betapa bersalahnya kalian setelah mencontek. Lebih baik hasil yang apa adanya dari jerih payah kalian belajar daripada nilainya bagus tapi hasil mencontek. Hasil kerjasama dengan teman yang lain. Lalu yang kelima, yang sederhana sekali, sering terjadi di kehidupan kita mungkin. Jujur ketika jajan di kantin. Mungkin kalian yang pernah jajan, belinya 5, bayarnya cuma 3. Belinya 2 botol, ngambilnya 3 botol. Nauzubillah min zalik, itu juga termasuk tidak jujur. Dan itu juga termasuk sebuah pencurian. Nauzubillah min zalik. Maka apabila kalian merasa pernah melakukan itu, cepatlah bertobat. Dan apabila kalian sanggup untuk mengembalikannya, kembalikanlah hak yang seharusnya dimiliki oleh penjual itu, anak-anak. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke sikap amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan iman. Sikap amanah muncul akibat dari keimanan yang kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ma khatabana Nabiyullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa qala, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Hadis riwayat Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkhutbah di depan kami seraya berpesan, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Betapa besar anak-anakku sekalian efek dari sebuah amanat dan janji. Apabila kita diamanahkan sesuatu, tunaikan dengan baik. Dan apabila kita telah berjanji sesuatu kepada orang lain, kepada seseorang, tunaikan juga dengan baik. Karena janji adalah sebuah hutang. Dan hutang harus dibayarkan. Maka apabila kalian tidak sanggup melakukan sesuatu, jangan berjanji. Ucapkanlah insya Allah dalam kalian melaksanakan tugas. Insya Allah. Dan kerjakan dengan maksimal dan bertanggung jawab. Contoh sikap amanah. 1. Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Mungkin yang sederhana di keseharian kalian adalah kalian pernah meminjam pulpen, namun kalian lupa untuk mengembalikannya. Kalian bilang, aku minjem 1.000 dong, tapi kalian tidak mengembalikannya. Apabila kalian mengucapkan pinjam, maka harus dikembalikan. Tapi kalau kalian, aku minta 1.000 dong, kemudian teman kalian ikhlas memberi kalian, ya sudah, itu adalah pemberian dari teman kalian. Yang kedua, menjaga rahasia. Kalian mungkin pernah dicurhati sesuatu oleh seseorang, oleh teman kalian, oleh orang tua kalian. Maka apabila dia berkata, jaga rahasia, cuma kamu aja yang tahu. Jangan sampai kalian bocorkan rahasia ini kepada orang lain. Karena teman kalian sudah percaya kepada kalian. Ataupun kalian juga nanti suatu saat akan bekerja di suatu tempat. Bekerja di sebuah instansi negara. Maka kalian juga harus menjaga rahasia-rahasia itu. Jangan kalian bocorkan. Jangan kalian sebarkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Maksudnya di sini adalah menyalahgunakan jabatan.
tidak menyalahgunakan jabatan. Kalian suatu saat nanti akan mendapatkan jabatan, mungkin dari kalian akan ada yang menjadi presiden, menteri, atau wakil di DPR, ataupun di keluarga sendiri yang paling sederhana. Maka kalian gunakan jabatan itu untuk meninggikan kalimat Allah. Kalian gunakan untuk menjaga agama Allah. Karena orang yang mempunyai jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan agama sangat mulia di sisi Allah. Yang keempat, menunaikan kewajiban dengan baik. Tunaikanlah kewajiban dengan baik dan dengan maksimal. Itu adalah contoh dari sikap amanah yang kalian miliki. Kalian diberi tugas oleh guru-guru kalian tunaikan dengan baik. Itu adalah contoh dari sebuah sikap amanah. Yang kelima, memelihara semua nikmat yang Allah berikan. Kalian diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak, diberikan orang tua yang menjaga kalian, yang sayang kepada kalian. Maka peliharalah semua itu dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Jaga sholat kalian, jaga doa-doa kalian, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, banggakan mereka. Maka itu adalah contoh dari memelihara semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian adalah pengertian istiqomah. Istiqomah secara bahasa berasal dari kata istaqoma, yastaqimu istiqomatan. Berarti tegak lurus. Secara istilah ialah sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi tantangan, godaan, dan ancaman. Istiqomah bisa juga berarti konsisten. Anak-anakku sekalian, semua yang dia ada di dunia ini mudah. Insya Allah kalian bisa semuanya. Tapi yang sulit adalah untuk terus konsisten. Istiqomah. Walaupun banyak godaan. Walaupun banyak cobaan. Contohnya dalam beribadah. Sholat mungkin. Sholat subuh. Apabila kalian mampu untuk menghadapi godaan kasur. Godaan dinginnya air. Maka kalian akan menghadapinya. Kalian akan bangun dari kasur kalian, lalu mau mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Itu adalah ciri yang paling sederhana dari istiqomah di keseharian kalian. Anak-anakku sekalian, istiqomah selalu beriringan dengan keikhlasan. Kita harus meyakini dan niatkan apa saja yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang diamanahkan kepada kita, harus kita lakukan dengan ikhlas, amanah, istiqomah, dan maksimal. Karena kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mudah-mudah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini ada upaya untuk mencapai istiqomah. Yang pertama, tumbuhkan rasa kepatuhan kita dengan menyadari kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tajamkan dan gunakan selalu akal dan pikiran kita dengan memperdalam pengetahuan agama. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian banyak yang pintar matematika. Pintar IPA-nya bagus, IPS-nya jago. Tapi jangan sampai kalian lupakan ilmu agama kalian. Karena itu adalah bekal yang paling utama dari semua bekal yang ada. Bekal ilmu agama akan mengantarkan kalian kepada surga. Dan juga bekal ilmu dunia juga akan membantu kalian untuk mencapai kenikmatan akhirat. Maka seimbangkanlah 100% dan 100%. 100% ilmu agama, 100% ilmu dunia. Yang ketiga adalah selalu menjaga dan membersihkan hati dari kotoran dan penyakit hati seperti hasad, dengki, gibah, dan lain-lain sebagainya. Jagalah hati kita dari sifat dengki, iri, benci kepada sesama kita, apalagi kepada sesama orang yang beriman. Nauzubillahi min dzalik. Jagalah hati kita dari sikap-sikap itu. Yang kedua, yang keempat maksud Bapak, tumbuhkan dan tetaplah dalam sikap sabar dan tawakal. Apabila kita telah berusaha, kita telah berdoa, serahkanlah sisanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tetaplah istiqomah sampai kita mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsisten dalam beribadah, konsisten dalam belajar,
konsisten dalam mengerjakan setiap tugas yang kalian miliki. Itu adalah upaya untuk mencapai sikap istiqomah. Yang terakhir adalah buah dari istiqomah. Bapak akan bacakan ayat yaitu tentang buah dari istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Artinya, sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya ada surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Quran Surat Fussilat ayat 30-31. Maka dari itu kita bisa simpulkan buah dari istiqomah adalah ada dua, yaitu orang yang istiqomah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Pastinya, karena dia tahu bahwasanya segala yang ia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berbuat yang sebaik-baiknya untuk dirinya dan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apapun yang ditugaskan kepadanya, tugas duniawi, misalkan dalam bekerja, dia akan kerjakan dengan maksimal, akan kerjakan dengan penuh hati. Apalagi kewajiban beribadah, maka dia lakukan dengan penuh ikhlas, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang Bapak jelaskan. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Terus berbakti kepada orang tua dan guru kalian. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.